Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa illa billah. Baik, mari kita kuliah kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita membahas tentang filsafat barat klasik dan alirannya. Suara saya cukup jelas kah? Halo? Jelas tidak? Jelas Pak, jelas. Ya, baiklah. Pertama, kenapa dikatakan filsafat barat klasik? Jadi filsafat itu sejarahnya ya. Dulu kan pertamanya masa Yunani kuno. Jadi Yunani kuno itu sebenarnya terbagi dua, yaitu masa prosokratik, masa prasokratik. Prasokratik itu maksudnya sebelum Sokrates lahir, sebelum Sokrates tampil ke panggung filsafat. Itu sudah ada filosof-filosof sebelumnya. Nah, ada yang namanya Thales, Anaximandros, Anaximenes, Heraklitos, Pythagoras. Nah, itu semua filosof-filosof yang muncul sebelum Sokrates tampil di panggung filsafat. Itu disebut masa prasokratik. Kemudian setelah itu ada namanya masa klasik. Nah, jadi sebenarnya masa klasik itu yang dimaksud adalah masa Sokrates dan teman-temannya. Sokrates dan teman-temannya itu siapa? Yaitu Plato dan Aristoteles. Mereka ini teman sekaligus murid atau murid sekaligus teman. Itu sebenarnya dimaksud masa klasik. Jadi selama masa klasik ini, filsafat itu menguasai sistem pengetahuan alam pikiran di wilayah barat, di Eropa, terutama daerah Yunani kan. Itu berlangsung sekitar 200 tahun kurang lebih. Yang mana kan sebelumnya kan pemikiran itu dikuasai oleh kaum sofis. Kaum sofis yang menganggap kebenaran itu relatif. Yang tidak berpusat lagi ke alam raya, tetapi ke manusia. Nah, pada saat itu filsafat kalah, filsafat redup. Lebih anak-anak muda pada waktu itu lebih senang mengikuti sofis, kaum sofistik. Tetapi ketika Sokrates lahir, Sokrates tampil, filsafat mulai bangkit lagi, mulai menguasai kembali dunia barat, alam pikiran di dunia barat. Dilanjutkan oleh Plato, kemudian Aristoteles. Itu sekitar 200 tahun. Karena Sokrates itu umurnya sekitar 70 tahun, kalau Plato itu sekitar 81 tahun, kalau Aristoteles itu sekitar 62 tahunan lah. Kita lihat Sokrates. Jadi Sokrates itu sebenarnya tidak tahu pasti lahirnya tahun berapa. Tetapi dilihat dari tahun meninggalnya, yaitu sekitar tahun 399 sebelum Masehi. Katanya waktu itu umurnya sekitar 70 tahun. Maka dihitung mundurlah, dapatlah tahun kelahirannya 469 Masehi. Sokrates ini orang tuanya, ayahnya seorang pemahat, sedangkan ibunya seorang bidan. Sepeninggal ayahnya, Sokrates sempat melanjutkan kerjaannya sebagai pemahat.
sebelum akhirnya dia belajar filsafat, pemikiran. Nah, tentang filsafatnya Socrates ini itu ada beberapa metode. Yang pertamanya metodenya terkenal dengan Gnosis Shelton. Gnosis Shelton. Apa itu Gnosis Shelton? Artinya lah, kenalilah dirimu sendiri. Jadi menurut beliau kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Untuk mendapatkan kebenaran itu maka kita harus mengenal diri sendiri. Kita tidak akan mungkin mampu mengenali orang lain, pihak lain sebelum kita mengenal diri kita sendiri. Dengan mengenal diri kita sendiri itu, hati kita akan mengeluarkan kebenaran-kebenaran, akan menyuarakan kebenaran-kebenaran. Jadi itulah metode pertama, kita diminta untuk mengenali diri sendiri. Gali potensi kebenaran yang terkandung dalam hati nurani kita, dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, metodenya adalah meutika teknik. Itu adalah seperti bidan, seni bidan, kebidanan. Jadi sebenarnya dia ini bercermin kepada ibunya yang seorang bidan, tapi ibunya kan memang bidan asli ya, bidan kesehatan ya. Jadi kalau ibunya itu membedah, terus mengeluarkan manusia, bayi dari rahim seorang perempuan. Kalau Socrates ini juga membedah, tetapi dia mengeluarkan kebenaran-kebenaran, pemikiran-pemikiran yang benar. Jadi yang dia bedah adalah pemikiran-pemikiran. Jadi dia bukan bidan kesehatan tapi bidan pemikiran. Jadi dia membedah pemikiran-pemikiran orang-orang, kemudian akhirnya dia mengambil pemikiran yang benar dari pikiran-pikiran orang-orang yang dia bedah tadi. Pemikirannya ya, bukan fisiknya. Kemudian yang ketiga ada dialektika. Dialektika itu adalah dialog, berdiskusi, berbincang. Jadi Socrates ini banyak berdialog dengan orang. Setiap orang dia ajak berdialog. Tentunya ya dalam rangka mencari kebenaran, bukan menggosipkan orang, tapi mencari kebenaran. Jadi dia banyak berdialog, banyak berdiskusi. Itu metodenya Socrates. Kemudian metode yang keempat adalah ironia atau ironi. Maksudnya apa itu? Metode ini itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada setiap orang yang dia temui. Yang mana pertanyaan-pertanyaan itu sengaja membuat orang itu bingung. Sehingga orang-orang yang ditanya itu jawabannya berbeda-beda, atau bahkan nampak jawabannya itu asal-asalan. Karena memang sengaja dia menciptakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membingungkan orang. Jadi ada yang jawaban yang betul-betul dia gali, betul-betul dia hasil pemikiran yang dalam. Ada yang semu, ada yang asal-asalan. Dari situ kan dia bisa mensortir, memilah-milah mana jawaban yang sungguh-sungguh, mana jawaban yang asal-asalan, mana jawaban yang semu. Ini antara lain metode-metode yang digunakan oleh Socrates. Kemudian menurut Socrates itu tujuan hidup manusia ini adalah eudaimonia. Apa itu eudaimonia? Yaitu mencari kebahagiaan. Jadi kalau dipikir-pikir Socrates ini sebenarnya sejalan dengan Islam. Kita kan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Jadi yang kita cari itu kan sebenarnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sokrates pun demikian, tujuan hidupnya itu adalah kebahagiaan. Eudaimonia. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan itu bagaimana caranya? Itu dengan arete. Arete itu apa? Kebajikan atau keutamaan. Jadi manusia yang ingin bahagia itu harus mempunyai kebajikan, harus mempunyai keutamaan. Kebajikan atau keutamaan itu bagaimana caranya? Yaitu dengan pengetahuan. Makanya orang harus memperbanyak pengetahuan, harus banyak belajar. Bahkan lebih dari itu dengan moral, dengan etika. Dengan pengetahuan, dengan moral, maka manusia itu mendapatkan keutamaan, mempunyai kebijakan, dan dengan demikian itu menjadi modal untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu menurut Sokrates. Selanjutnya, menurut Sokrates itu kebenaran itu ada yang bersifat universal, bersifat umum, dan ada kebenaran yang bersifat khusus. Kebenaran yang universal itu atau yang umum itu sifatnya ada, pasti. Sedangkan kebenaran yang bersifat khusus itu sifatnya relatif, temporer, tidak mutlak, tidak abadi. Itu menurut Sokrates. Bagaimana contohnya untuk memahaminya itu? Jadi contohnya misalnya kursi. Nah, kalau kita lihat kursi, ada kursi malas. Kursi malas itu ada sandarannya, ada tempat duduknya, mungkin kakinya kayak setengah lingkaran gitu ya, bisa goyang-goyang. Ada mungkin kursi makan, kursi makan itu ada dudukannya, ada sandarannya, kakinya 4. Ada juga mungkin kursi yang kakinya 3, bentuknya segitiga, tapi mempunyai dudukan dan sandaran. Nah, dari contoh kursi tadi, itu menurut Sokrates bisa ditarik kesimpulan, yaitu kebenaran umumnya bahwa yang namanya kursi itu adalah ada dudukan dan sandaran. Jadi dari contoh kursi-kursi tadi itu diambil kebenaran umum, kebenaran universal, yaitu namanya kursi ada dudukan dan sandarannya. Sedangkan kebenaran khususnya yang tadi itu, yang relatif tadi, bahwa kursi itu ada namanya kursi malas, kursi makan, kursi santai, kursi kantor, yang bentuknya berbeda-beda. Makanya dia bersifat relatif. Tetapi umumnya atau khusus atau universalnya namanya kursi ya, ada dudukan dan sandaran. Perkara itu kakinya 4, 2, 3 itu yang relatif, tidak mesti ada. Tapi yang mesti ada itu adalah dudukan dan sandaran. Paham kira-kira? Halo? Pak. Paham ya? Azan ini di skors dulu kah? Skors dulu ya. Iya Pak, lagi ya. Ini azan ini kita skors dulu ya.
Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi kebenaran universal dan kebenaran khusus. Yang mana kebenaran universal itu ada, pasti, sedangkan kebenaran khusus itu relatif, temporer, tergantung situasi. Intinya Socrates itu adalah menentang sofisme. Yang mana sofisme itu kan mengajarkan kebenaran itu nggak ada yang abadi, nggak ada yang pasti. Kebenaran itu sifatnya relatif. Sedangkan Socrates tidak, kebenaran itu ada yang universal, yang pasti, dan ada yang relatif. Itu intinya Socrates menentang sofisme. Akhirnya Socrates itu meninggal, dihukum mati. Dihukum mati dengan 2 tuduhan. Jadi dia dituduh pertama itu tidak meyakini Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa Yunani pada waktu itu. Karena Socrates meyakini Tuhan itu satu. Jadi sebenarnya Socrates itu sejalan dengan Islam ya. Walaupun belum mendapatkan wahyu atau belum sampai wahyu kepadanya, tapi pemikirannya itu sama dengan Islam, ajaran Islam. Bahwa Tuhan itu satu. Nah, dari itu dia dituduh tidak meyakini dewa-dewa Yunani pada waktu itu. Kemudian tuduhan yang kedua, dia dituduh merusak pemikiran-pemikiran kaum muda atau anak-anak muda pada waktu itu. Yang mana pada waktu itu kan dikuasai oleh kaum sofistik yang mengajarkan kebenaran relatif. Sedangkan Socrates mengajarkan kebenaran ada 2, ada yang bersifat umum, universal, yang bersifat ada, dan ada yang kebenaran relatif. Akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Sebenarnya Socrates itu bisa menyelamatkan dirinya asalkan dia mau meninggalkan Athena pada waktu itu, mau keluar dari kota itu. Tapi dia tidak mau, dia tetap mempertahankan kebenaran yang dia yakini. Tidak apa-apa dia meninggal, tidak apa-apa dia mati, asalkan membawa kebenaran yang dia yakini. Ini juga sama dengan prinsip Islam. Tidak apa-apa kita meninggal, asal kita tetap mempertahankan keyakinan kita. La ilaha illallah. Akhirnya Socrates itu meminum racun sendiri di depan teman-temannya, di depan sahabat-sahabatnya, di depan murid-muridnya. Nah, itulah Socrates. Aristoteles. Jadi Aristoteles ini orang tuanya itu dokter. Dia adalah dokter. Jadi dia dari keluarga yang kaya, keluarga yang terpandang lah ya. Nah, guru dan temannya itu adalah Plato. Plato dia termasuk gurunya sekaligus temannya. Sebenarnya Aristoteles itu mulai terkenal ketika dia menjadi guru dari Alexander Agung. Jadi Alexander Agung itu adalah seorang kaisar, seorang raja yang terkenal yang menaklukkan banyak kota, banyak wilayah. Dia dari Macedonia. Namanya banyak diabadikan di kota-kota, termasuk salah satunya di daerah Mesir, Alexandria. Itu dari nama Alexander Agung. Aristoteles mulai terkenal ketika menjadi guru filsafat Alexander Agung ini. Akhirnya dia bisa membuat sekolah yang bernama Lyceum.
Mulai dari masa Aristoteles inilah filsafat itu sudah mulai sistematis pengajarannya, karena kan sudah ada yang berupa logika, ada filsafat alam, ada psikologi, ada biologi, metafisika, ada etika, politik, ekonomi, retorika, dan etika. Jadi sejak masa Aristoteles ini pengajaran filsafat sudah tersistematis karena sudah diajarkan di sekolah yang bernama Lyceum. Namun Aristoteles ini mendapat tuduhan-tuduhan karena kan dia bukan penduduk asli di situ. Akhirnya dia dituduh penyebar subversif. Subversif itu apa? Yaitu suatu kegiatan yang atau ajaran yang ingin merongrong kekuasaan, mengganggu kekuasaan. Dia dituduh menyebarkan ya, ajaran seperti itu. Kemudian dia dituduh sebagai ateis. Karena kan sebenarnya Aristoteles ini sama aja dengan gurunya. Tuhan itu satu. Sementara di Yunani itu kan mengajarkan dewa-dewa, percaya kepada dewa-dewa. Akhirnya Aristoteles ini pindah ke Chalcis dan meninggal di sana dalam umur sekitar 62 tahun. Aristoteles ini punya pemikiran tentang Tuhan. Menurutnya itu Tuhan adalah kausa. Kausa itu apa? Kausa itu adalah penyebab. Jadi penyebab alam raya ini itu adalah Tuhan. Tuhan sebagai kausa pertama, sebagai penyebab pertama. Menurutnya segala kejadian, baik itu kejadian alam raya ini ataupun kejadian yang dilakukan oleh manusia, itu mempunyai 4 kausa. Nah, yang pertama disebut kausa efisien. Kausa efisien adalah pelaku atau sumber. Jadi misalnya nih, ada orang yang membuat meja kah, apa kursi kah. Maka yang membuat meja itu, orang yang membuat meja itu, atau orang yang membuat kursi itu adalah sebagai kausa efisien, sebagai pelaku, sebagai sumbernya. Sama dengan alam raya ini, alam semesta ini. Alam semesta ini ada karena ada kausa pertama, ada penyebab pertama, ada sumber pertama, yaitu Tuhan. Kemudian kausa yang kedua adalah finalis. Finalis itu apa? Tujuan. Jadi tadi kita contohkan orang membuat meja. Maka tujuannya apa meja itu dibuat? Tujuannya dia bertujuan untuk membuat meja makan sehingga mejanya nanti digunakan untuk menempatkan makanan. Nah itu tujuannya. Nah, itu namanya kausa finalis. Kemudian kausa materi atau kausa yang ketiga atau penyebab ketiga itu adalah materi. Materi itu apa? Bahannya. Jadi kita contohkan meja tadi, bahannya dari mana? Bisa saja bahannya dari kayu, bisa saja bahannya dari plastik, atau dari aluminium, atau dari besi. Nah, itu kausa materi, bahannya. Kemudian yang keempat adalah kausa atau bentuk. Jadi setiap kejadian itu menurut Aristoteles melalui atau terdiri dari 4 kausa. Baik itu yang di alam raya ini, di alam semesta ini, atau yang dilakukan oleh manusia.
Baik, sekarang kita ke aliran-alirannya. Jadi sebenarnya aliran-aliran yang dijelaskan teman-teman tadi itu tidak lahir pada masa Barat klasik ya, filsafat Barat klasik. Karena itu lahir pada masa Renaissance. Jadi yang dijelaskan itu tuh sudah lahir di masa modern, filsafat modern, bukan di masa filsafat klasik. Jadi aliran-aliran di masa klasik itu yang pertama adalah Stoicisme. Stoicisme itu meyakini bahwa di alam raya ini dikuasai, ada penguasa atau ada yang berkuasa, namanya logos. Logos, ya mungkin Tuhan gitu ya. Nah, kemudian segala sesuatu ini terjadi sesuai ketetapan. Mungkin kalau dalam Islam namanya takdir, qada dan qadar. Jadi pemikiran-pemikiran di masa klasik ini mirip sebenarnya dengan ajaran Islam. Walaupun Islam belum sampai kepada mereka. Kemudian aliran yang kedua itu epikurisme. Jadi epikurisme itu meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini itu terdiri dari atom-atom, partikel-partikel kecil, atom-atom yang bergerak. Misalnya kita terdiri dari atom-atom kecil-kecil, tersusun bergerak. Alam raya ini, bulan ke apa, matahari ke bumi apapun, itu terdiri dari atom-atom yang bergerak. Kemudian dia mengajarkan bahwa kita manusia ini tidak harus takut kepada dewa-dewa. Kita tidak boleh takut kepada dewa-dewa. Kemudian aliran yang ketiga itu namanya skeptisme. Skeptis, ragu, sangsi. Jadi dia meragukan, dia menyaksikan segala sesuatu. Makanya menurut skeptisme itu tidak ada kebenaran abadi, tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada kebenaran absolut. Tetapi relatif, dia ragu. Namanya saja skeptis, ragu. Kemudian yang keempat adalah eklektisme. Eklektisme itu berbagai unsur filsafat aliran lain diambil. Jadi aliran-aliran filsafat lain diambil unsur-unsurnya. Sehingga eklektisme itu tidak ada kebenaran yang sungguh-sungguh dari dia. Karena dia hanya mengambil dari aliran-aliran lain, unsur filsafat dari aliran-aliran lain. Dia pilih-pilih, dia ambil, dia coba sana sini. Itu eklektisme. Kemudian neoplatonisme. Jadi neoplatonisme itu diajarkan oleh Plotinus. Nah, dia meyakini atau mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Jadi pokoknya mirip-mirip Islam. Tuhan itu satu. Dia meyakini bahwa segala sesuatu ini berasal dari yang satu dan akan kembali kepada yang satu. Baik, waktunya sudah habis. Saya kira itu ya tambahan-tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk hari ini cukup perkuliahan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya. Baik, kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you, Pak. See you, Bye-bye. Bapak. Bye-bye, Bapak.